Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mengawali khutbah kita kali ini, kami mengajak, marilah kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kita syukuri dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Kita taati segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, tiada terasa kita sudah sampai pada salah satu di antara dua hari raya akbar umat Islam, yaitu Idul Adha, di mana sejak semalam seluruh kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, selain yang tengah melaksanakan ibadah haji, mereka mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil semalam suntuk. Ini sesuai dengan sebuah hadis melalui Mujahid dari Ibnu Umar anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin a'zamu min indallahi wala habba ilahi fihinna minal amali min hadhil ayyamil ashri fakthiru fiha takbira wa tahmida wa tahlila. Artinya, tiada hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih disukai untuk orang beramal di dalamnya melebihi dari hari 10, yaitu tanggal 1 dan 10 Zulhijjah. Karena itu perbanyaklah olehmu bacaan takbir, tahmid dan tahlil. Hadis riwayat Abu Lais. Suara takbir yang memahana itu adalah merupakan wujud perjuangan dan pengorbanan sebagai pernyataan instan beriman bahwa dirinya itu merasa amat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak pantas takabur, sombong dan angkuh karena manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap insan beriman menyadari bahwa Allah sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Kita dan setiap insan beriman mau mengorbankan waktu hingga semalaman sembari mengagungkan Allah, tiada lain karena kita mendambakan ridho dan kasih sayangnya, ampunan dan perlindungannya, hidayah dan taufiknya. Hal ini karena kita sadar bahwa selama ini kita tidak bisa lepas dari himpitan dosa dan terpaan maksiat. Mata kita sering memandang larangan, telinga sering mendengarkan gunjingan, mulut sering membawa hujatan, tangan kadang mengambil barang yang bukan haknya, bahkan hati kadang berselimut kedengkian, nafsu lepas kendali, kehausan ibadah semakin pudar, sementara di sekeliling kita setan dan iblis senantiasa menggelitik, menggoda, bahkan menggeret kita ke lembah nestapa. Untuk itulah kita wajib berjuang mendekatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat pelindung kita, yang mampu mengentaskan kita dari lembah hina, mampu mengobati luka kita, menerangi jalan kita, serta mengampuni dosa kita. Hanya Allah yang Maha Agung, tempat kita memohon dan berlindung, tempat kita curhat, tempat mengadukan berbagai problema yang menghimpit.
dan berjuang mendekatkan diri kepada Allah di sini adalah dengan melaksanakan perintahnya yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Kautsar agar melaksanakan sholat, mensyukuri nikmat dan menyembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, kita umat Islam merayakan Idul Adha, berkorban dan menaikkan ibadah haji tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ibrahim yang lahir di Babilonia, daerah Mesopotamia, Irak, adalah sebagai seorang nabi yang ujiannya rasa-rasanya hanya bisa ditanggung oleh seorang Ibrahim. Betapa tidak ketika beliau lahir di bawah ancaman pedang Raja Namrud, sehingga ketika bayi beliau harus disembunyikan dalam gua di tempat hutan, di tengah hutan. Ketika sempat bertemu dengan orang tua di rumahnya, beliau diusir karena akidahnya berseberangan. Ketika mudanya beliau dibakar hidup-hidup karena memenggal berhala-berhala sembahan raja dan rakyatnya. Ketika berusia 80 tahun, beliau baru disuruh untuk berkhitan. Ketika memiliki anak kesayangan Ismail, diperintahkan untuk disembelih dan lain-lain. Namun karena perjuangan pengorbanan dan keikhlasannya, maka beliau berhasil mengatasi semua rintangan dan tantangan dengan mendapatkan pertolongan Allah serta berhasil mempertahankan akidah tauhidnya. Bahkan Islam harus berkiblat kepadanya. Allah berfirman, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Imran ayat 95. Saudara, setiap habis sholat Idul Adha sampai dengan akhir hari Tasyrik tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia banyak melaksanakan udhiyah atau menyembelih hewan kurban. Untuk itu, Idul Adha kadang disebut dengan Idul Nahr atau hari raya sembelihan. Namun apabila mereka kita tanya, siapa yang mengawali ibadah kurban dengan cara menyembelih hewan? Apa sebenarnya kurban itu? Dan apa hikmah di balik kurban sehingga semakin tahun banyak orang mampu senantiasa berusaha untuk bisa melaksanakan kurban? Tidak semua muslim bisa menjawabnya secara benar. Sebab kebanyakan orang hanya memikirkan dan mengharapkan agar dirinya juga memperoleh bagian daging kurban. Bukan demikian sejarah kurban itu lainnya. Bukan memikirkan sejarah kurban atau lainnya. Untuk itu, melalui khutbah ini, perkenankan kami untuk menyampaikan hal ikhwal tentang kurban berikut sejarahnya untuk dapat menjawab pertanyaan di atas tadi. Yang melaksanakan kurban yang pertama menurut sumber yang paling akurat yaitu Al-Quran, yaitu yang tertera dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 adalah Qabil dan Habil sebagai berikut. Watlu alaihim naba'abna adama bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Al-Maidah ayat 27. Adapun syariat kurban yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk diikuti adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Hal ini dibaca dalam Quran surah Asy-Syaffat ayat 100 sampai 111. Ringkasnya, bermula dari permohonan Ibrahim kepada Allah agar diberi anak soleh, lalu diberilah anak soleh yang amat sabar bernama Ismail. Setelah Ismail bisa membantu usaha sang ayah, tiba-tiba Ibrahim bermimpi yang dalam surah 37 ayat 1-2 disebutkan sebagai berikut. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup,
berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Begitu tiba saatnya penyembelihan, Ismail pun dibaringkan dan tangan diikat sedemikian rupa. Kemudian pisau besar dan tajam pun menempel di leher Ismail. Tinggal menggerakkannya saja. Belum sempat leher dipotong, tiba-tiba datanglah malaikat utusan Allah dengan mencegah Ibrahim untuk tidak memotong leher Ismail. Sembari memberitahukan kepada apa yang dilihat dalam mimpi itu benar dari Allah dan sifatnya sebagai ujian. Dan karena ketaatan Ibrahim dan kesabaran Ismail sudah dibuktikan, maka Allah pun tidak menghendaki Ismail disembelih. Dan melalui malaikatnya tadi, Allah menggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar untuk disembelih sebagai gantinya Ismail tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara, tidak kurang dari 3 juta muslim setiap tahunnya di setiap bulan Zulhijjah dari berbagai penjuru dunia, sejak dari benua Amerika, Afrika, Eropa, dan benua Asia hingga benua Australia, semuanya menuju tanah suci Mekah guna melaksanakan ibadah haji, di mana Indonesia dalam hal ini jumlah jamaah mempunyai urutan pertama. Kita doakan bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat haji mabrur, amin amin ya rabbal alamin. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur pahalanya tiada lain adalah kecuali surga. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rezekinya kepada kita sehingga kita pada waktunya bisa berhaji dan bisa menyembelih hewan kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muta'ali 'anil musyarakati lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur islam wal muslimin wa ahli kafaratul musyrikin. Allahumma adfa'annal bala wal amla bihana fitana ma dhahara minha wa batana mimma batan min baladina hadha khassah wa bidamma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya mursalin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin.